Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya. Pada tahapan ini kita akan sampaikan mengenai jurnal penutup atau closing jurnal ya. Dimana tujuan dibuatkannya jurnal penutup ini adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi nol. Nah, hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Nah, akun-akun yang perlu kita tutup di sini yang pertama adalah akun pendapatan, kemudian akun beban, serta prive atau pengambilan pribadi jika itu ada. Nah, sumber data yang kita gunakan untuk membuat jurnal penutup ini adalah yang pertama ada neraca lajur, yaitu di kolom laba rugi, dan prive itu di kolom neraca jika memang ada pengambilan oleh pemilik atau pribadi si pemilik perusahaan itu. Oke, langsung saja di sini kita lihat untuk neraca lajurnya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah data-data dari neraca lajur khususnya kolom laba rugi, berarti data inilah yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, data-data yang ada di kolom laba rugi ini adalah data pendapatan, ada data beban, serta data laba selisih antara beban dan pendapatan itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat jurnal penutup, yang pertama kita akan coba menutup akun-akun pendapatan. Perhatikan di sini untuk di kolom laba rugi atau rugi laba ini, di sini ada saldo debit dan ada saldo kredit. Nah, saldo kredit ini menunjukkan saldo-saldo pendapatan. Berarti pada saat kita mau menutup pendapatan, berarti inilah data-data yang kita gunakan sebagai data pendapatan. Sedangkan saldo yang ada di kolom kredit ini adalah saldo-saldo beban. Seperti itu. Oke, baiklah langsung saja. Yang pertama, kita masukkan di sini adalah bulan dan tanggalnya. Kemudian kita buatkan tanggal 31. Nah, jurnal untuk mencatat adanya jurnal untuk menutup adanya saldo pendapatan ini. Perhatikan, karena ini adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu sama dengan jurnal pembalik. Perhatikan ini untuk saldo pendapatan ini ada di kolom kredit. Nah, karena ada di kolom kredit, maka di sini nanti akan kita letakkan di jurnal penutup sebagai saldo di kolom debit. Di sini untuk akun-akun pendapatan, yang pertama ada penjualan, ya, di sini saya kasih tanda. Kemudian yang kedua di sini ada akun pendapatan bunga, dan yang ketiga ada akun pendapatan lain-lain. Oke, jadi 3 akun inilah yang masuk dalam kategori akun pendapatan. Nah, ini akan kita tutup di jurnal penutup ini. Oke, kita masukkan ke sini pendapatan dari penjualan, kemudian pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Nah, karena saldo pendapatan ini tadi di neraca lajur dia berada di kolom sisi kredit, ya, maka di jurnal penutup ini akan kita letakkan di sisi debit. Nah, kemudian untuk menutup akun pendapatan ini, maka akun yang kita gunakan di sini adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, jumlah dari ikhtisar laba rugi ini adalah akumulasi dari penjualan, pendapatan bunga serta pendapatan lain-lain, sehingga di sini jurnalnya adalah penjualan, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain pada ikhtisar laba rugi dengan jumlah di sini ikhtisar laba rugi adalah 59.690. Ini adalah total dari keseluruhan pendapatan nih. Oke, ini adalah jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan. Oke ya, jadi saya ulangi bahwa akun pendapatan ini kita ambil dari neraca lajur kolom laba rugi. Ya, di sini karena akun pendapatan itu saldonya ada di sisi kredit, maka pada saat kita jurnal di jurnal penutup, maka itu akan berubah di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya akan kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Oke, itu jurnal penutup yang pertama untuk menutup adanya akun pendapatan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang kedua, kita akan menutup akun-akun beban ini. Ya, di sini akun beban itu ada retur penjualan, ada diskon penjualan, ada harga pokok, dan seterusnya sampai beban listrik, air, dan telepon, serta beban administrasi bank. Oke, perhatikan di sini untuk akun beban ini saldonya ada di sisi debit.
Oke, ada di sisi debit. Nah, karena yang kita buat itu adalah jurnal penutup, maka saldonya akan kita balik. Ya, saldonya yang tadi saldo beban tadi yang ada di sisi debit, maka akan kita letakkan di sisi kredit. Berarti di sini. Ya, akan kita letakkan di sisi kredit. Ya, seperti ini. Lalu akun yang akan kita gunakan untuk menutup di sisi debit itu akan kita gunakan sebagai akun ikhtisar laba rugi. Oke, setelah jurnalnya kita buat, maka nominalnya akan kita masukkan. Silakan dimasukkan saja nominal ya dari kolom retur penjual ini. Oke, berarti ini masukkan semua yang ini. Dan yang terakhir adalah beban administrasi bank, berarti yang ini. Ini kita masukkan semua di sini. Oke. Kalian masukkan di kolom kredit ya, kolom kredit di sini berarti. Ya, di sini. Lalu kemudian untuk ikhtisar laba rugi ini adalah jumlahkan saja semua nominal ini. Ya, kita masukkan ke sini. Ya. Sehingga ketemulah untuk ikhtisar laba rugi itu adalah 54.767.400. Oke, itu jurnal untuk menutup akun beban. Nah, selanjutnya kita akan tutup selisih ikhtisar laba rugi. Di sini ikhtisar laba rugi dari pendapatan dan ikhtisar laba rugi dari adanya beban ini. Perhatikan di sini untuk ikhtisar laba rugi yang ada di kolom kredit yang didapat dari nominal atau jumlah dari nilai-nilai pendapatan dengan ikhtisar laba rugi yaitu nilai jumlah dari semua beban. Ini kalau kita lihat itu selisihnya adalah atau jumlahnya itu lebih besar dari lebih besar kolom kredit saldonya. Nah, artinya kita akan letakkan selisih antara ikhtisar laba rugi dari pendapatan dengan ikhtisar laba rugi dari pendapatan. Ini akan kita tutup di sini jurnalnya karena di sini adalah ikhtisar laba rugi lebih besar di kolom kredit, maka karena ini jurnal penutup maka ikhtisar laba rugi selisih dari ini akan kita letakkan di kolom debit. Ya, seperti ini. Ya, akan kita letakkan di sisi debit. Nah, kemudian kita hitung ikhtisar laba rugi di kolom kredit dikurangi dengan ikhtisar laba rugi di kolom debit itu hasilnya berapa? Ya, kalian silahkan hitung lalu letakkan di kolom debit seperti ini. Ya, setelah saya hitung hasilnya adalah 4.922.600. Nah, kemudian untuk menutup ikhtisar laba rugi ini kita gunakan akun modal atau ekuitas wawan dengan jumlah yang sama yaitu 4.922.600. Kalau kita perhatikan di sini selisih ikhtisar laba rugi dari pendapatan dengan ikhtisar laba rugi dari semua nilai beban ini selisihnya sama dengan laba yang kita dapat di neraca lajur yaitu 4.922.600. Ini sama dengan selisih ikhtisar laba rugi yang kita dapat dari jurnal penutup ini. Ya, ini hasilnya sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah laba, katakanlah ini laba. Kenapa laba? Ya karena laba yang kita dapat ini otomatis akan masuk ke modal sehingga modal ini akan bertambah seperti itu ya. Oke, tadi untuk akun-akun pendapatan sudah kita tutup, kemudian akun-akun beban juga sudah kita tutup. Kemudian selisih antara pendapatan dan beban yang menjadi laba ini pun sudah kita tutup. Maka yang terakhir adalah kita akan tutup adanya prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik jika ada. Oke, sekarang kita lihat di neraca lajur apakah ada saldo prive di sini atau di sini ada prive wawan. Di sini menunjukkan saldo debit. Oke, di sini menunjukkan saldo debit. Nah, karena posisi prive wawan itu ada saldo di debit atau saldonya ada debit, maka jika kita jurnal atau kita masukkan ke dalam jurnal penutup, maka letaknya prive itu harus berada di kolom kredit. Ya, di sini berarti. Oke, kemudian apa yang kita gunakan atau akun apa yang kita gunakan untuk menutup adanya prive ini? Karena prive ini pengambilan prive itu akan mengurangi nilai modal, maka otomatis akun yang akan kita gunakan untuk menutup prive wawan ini adalah akun modal atau ekuitas wawan. Dengan jumlah tadi di sini adalah 730.000. Oke, kita masukkan di sini. Antara kolom debit dan kredit sama. Oke, seperti itu ya. Oke, jangan lupa tanggalnya kita masukkan di sini tanggal 31 ya. Oke, setelah semuanya akun-akun sementara ini sudah kita tutup, maka kita akan jumlah berapa nilai total antara debit dan kredit.
Setelah saya jumlah di sini hasilnya untuk kolom debit dan kredit adalah 120.110.000. Seperti itu. Ini adalah jumlah totalnya. Ya, seperti itu cara membuat jurnal penutup. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada tahapan terakhir ya. Di mana untuk tahapan terakhir dalam laporan keuangan di sini adalah bagaimana cara membuat neraca saldo setelah adanya jurnal penutup ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.